apa kabar kalian semua? Hari ini saya akan membahas tentang kista dermoid. Saya harap materi ini akan memperjelas informasi dan edukasi ke masyarakat tentang apa sih kista dermoid tersendiri itu, dan terutama pada kaum hawa ya. Jadi kita nih lebih tahu, lebih aware tentang kista dermoid dan kesehatan reproduksi kita sendiri ya. Dan jangan lupa subscribe ya, sebelum saya menyampaikan materinya jangan lupa subscribe ya. Kemudian like dan komen sebanyak-banyaknya tentang materi kista dermoid ini, dan mungkin ada yang mengalami sendiri dan teman-teman ingin saya sampaikan tentang materi-materi edukasi kesehatan lainnya. Sedikit tentang kista dermoid itu sendiri ya. Jadi kista dermoid ini adalah kista jinak. Kista jinak sekitar 10-20% dari total tumor sel telur di mana terjadi pada perempuan usia kurang dari 20 tahun dan usia reproduksi, di mana seperti kita ketahui setiap perempuan itu pada normalnya memiliki 2 indung telur atau biasa kita sebut dengan ovarium. Di dalam indung telur terdapat ovum atau sel telur. Nah, di sel telur ini biasanya dia memiliki 3 lapisan sel germinal. Nah, asal muasal dari kista dermoid ini berasal dari 3 lapisan sel germinal ini, yaitu terdiri dari yang pertama adalah ektodermis, yang kedua adalah mesodermis, yang ketiga adalah endodermis. Ektodermis ini bentuk rambut, kulit, otak, dan saraf. Kalau yang mesodermis itu dia tulang, otot, tulang rawan. Sedangkan kalau endodermis itu dia membentuk organ saluran cerna seperti lambung, pankreas, saluran kemih, dan lain sebagainya. Nah, kista dermoid ini sendiri dia biasanya paling sering berasal dari si ektodermis dengan mesodermis. Jadi penyebab dari kista dermoid itu sendiri memang belum pasti atau masih dalam tahap penelitian. Kemudian ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa kista dermoid ini bisa disebabkan karena genetik ya, sekitar 2%, di mana garis turunan dari ibu ya, yang individu perempuan yang memiliki karyotipe 46XX, kemudian kromosom tidak normal seperti trisomi, double trisomi, tetrasomi, kemudian yang memiliki gen FGA, kemudian D21S1L, kemudian gen SNDRN, kemudian KVDMR, dan lain sebagainya. Nah, ini kode genetik yang biasa diturunkan dari ibu atau oma ke anak perempuannya ya, biasa seperti itu. Mekanisme terbentuknya kista dermoid itu sendiri itu karena gagalnya meiosis. Jadi meiosis ini tahap pembelahan sel 1 atau 2 ya. Gagal meiosis pada tahap 1 ataupun tahap 2. Nah, jarang biasanya kista dermoid ini dia bertransformasi menjadi keganasan. Dimana kalau misalnya dia keganasan biasanya 0,17% sampai dengan 2%. Kebanyakan hanya pada satu sisi ovarium atau indung telur, di mana yang paling banyak itu sebelah kiri daripada sebelah kanan, di mana sebelah kiri itu dia presentasinya sekitar 64%, dibandingkan yang kanan itu sekitar 32%, ya, setengah dari yang sisi kirinya. Dan lebih jarang yang kena pada kedua indung telur ya, cuman sebelah saja biasanya. Nah, ini gambaran kista dermoidnya nih biasanya karena dia berasal dari lapisan sel germinativum ektoderm, yang paling banyak ektoderm dengan mesoderm. Biasanya dia akan terbentuk adanya rambut gigi ya, seperti yang asal muasal kistanya ya. Jadi di dalam kista sendiri itu dia berisi cairan kental dan berminyak, seperti biasanya kayak mentega gitu, karena dia mengandung banyak kelenjar sebasea dan jaringan ektodermis ya. Kemudian tanda dan gejala kista dermoid itu sendiri biasanya tidak bergejala, dan kemudian tidak ada tanda klinisnya juga. Kemudian kalau misalnya dia tangkai dari kista dermoid itu sendiri terpelintir atau kita sebut dengan torsi, dia terpuntir, biasanya akan menimbulkan nyeri perut bagian bawah. Kemudian kadang bisa, kalau dia besar, bisa teraba massa. Kemudian bisa seperti rasa penuh dan berat di dalam perut, hanya dirasakan apabila ukuran tumor atau kista dermoid sendiri cukup besar ya.
Kemudian bagaimana sih cara mendiagnosanya? Biasanya dokter sendiri bisa mendiagnosa dengan USG Doppler ya. Kemudian dia harus dilakukan secara berkala karena untuk menilai seberapa jauh dia ekspansinya, seberapa besar ukurannya gitu ya. Kemudian untuk diagnosis pasti untuk menentukan ini benar-benar jinak atau dia benar-benar ganas, maka harus dilakukan di bawah mikroskop atau biasa kita sebut dengan histopatologi ya. Nah, terapinya sendiri itu gimana sih? Nah, terapinya biasanya kista ovarium ini karena dia tidak menimbulkan gejala, dan kalau misalnya dia biasanya bisa terdeteksi dengan USG dia ada, kebanyakan kista jinak itu biasanya dia akan mengecil dan menghilang sendiri, dan biasanya dokter akan mengobati sesuai dengan keluhan. Tapi ketika dia terlalu besar ya, sekitar lebih ada referensi yang bilang lebih dari 8 cm, ada yang bilang lebih dari 10 cm, maka biasanya kistanya harus diangkat ya. Kistektomi atau biasa kita sebut dengan kistektomi ya, pengangkatan kistanya dengan cara laparoskopi ya. Laparoskopi itu apa? Laparoskopi itu dibuat kayak sedikit lubang gitu di bagian perutnya sehingga mengurangi komplikasi pasca operasi ya. Sehingga biasanya dilakukan dengan laparoskopi ya. Perdarahannya juga lebih sedikit, secara kosmetik juga dia lebih baik daripada dilakukan pembelahan atau biasa kita sebut dengan laparotomi. Yang kedua itu kalau misalnya dia sudah semakin membesar dan curiga memang dia metastasis dan dia bisa menyebabkan pasien itu tidak bisa hamil ya, bisa menekan si indung telur atau ovariumnya ini, bisa menyebabkan nekrosis atau bisa menyebabkan atrofi atau pengecilan. Nekrosis itu kematian jaringan. Nah, itu biasanya harus diangkat si indung telurnya ya. Baik misalnya kalau misalnya satu sisi saja ya berarti diangkat satu sisinya saja. Kalau misalnya dua-duanya ya berarti harus diangkat kedua-duanya, ataupun harus diangkat si rahimnya ya, atau uterus biasa kita sebut ya. Nah, ini harus di informed consent dalam arti harus atas persetujuan pasien dengan keluarga, dengan persyaratan bahwa pasien sudah memiliki cukup atau banyak anak, kemudian pasien usianya juga sudah tua, kemudian sudah postmenopause, kemudian curiga juga keganasan, misalnya ada metastasis atau penyebaran ya. Nah, komplikasi yang bisa didapat akibat kista dermoid sendiri itu biasanya terpelintir atau torsi. Kistanya tuh bisa pecah, bisa bikin peritonitis ya. Kemudian peritonitis atau radang pada saluran cerna, pembungkusnya saluran cerna. Kemudian bisa terjadi perdarahan. Kemudian bisa transformasi menjadi ganas dan infeksi biasanya, tapi infeksinya itu sekitar 1% saja. Biasanya penyebabnya tuh bakteri, namanya bakteri Salmonella, bakteri Actinomycosis, dan bakteri Brucella. Dan sering-sering kambuh nih, rekurensi ya, atau berulang ya. Kemudian, nah gimana sih kita menentukan ini tanda gejala sudah ke arah keganasan apa enggak ya. Nah, itu biasanya curiga nih kalau misalnya pasiennya sudah usia tua, kemudian sudah postmenopause, kemudian pada saat di USG kok kistanya semakin besar, ukurannya juga semakin besar ya, lebih dari 10 cm, kemudian semakin sakit, keluhannya semakin bertambah ya. Kemudian kistanya tuh dia banyak gitu ya, banyak dan tidak teratur, atau biasa kita sebut dengan multilokus, banyak kistanya gitu ya, dan tidak teratur ukurannya ya. Kemudian pada saat di USG juga kok terjadi peningkatan aliran darah di kistanya. Nah, itu berarti si kistanya nih tanda-tanda keganasan, karena kista sendiri kan dia butuh makan, jadi dia mencari makannya tuh biasa dari aliran darahnya pasien ya. Jadi mendapat nutrisi dari darahnya pasien. Jadi biasanya terlihat peningkatan aliran darah ke kistanya. Selain itu bisa juga dengan pada saat histopatologi ditegakkan memang betul-betul keganasan ya, suatu keganasan. Kemudian bisa kalau sudah begitu maka kita bisa periksa penanda tumor atau biasa kita sebut dengan tumor marker. Bisa periksa CA125, CA199. Jadi dan teman-teman bisa baca sendiri D2
0S480 ya, itu biasanya penanda tumor, biasanya untuk mengidentifikasikan oh ini benar-benar sudah ada keganasan ya. Lah lebih baik pada saat kita menegakkan diagnosis lebih dini lebih baik karena lebih dini maka semakin baik, semakin diharapkan prognosis atau kelanjutannya itu semakin baik karena lebih bisa diterapi lebih dini ya. Nah, gimana sih cara pencegahannya? Pencegahannya kista dermoid itu sendiri dia mendeteksi lebih seperti yang saya bilang sebelumnya ya. Jadi bisa semakin dini kita deteksinya maka semakin dini deteksi tanda dan gejala keganasannya ya berarti semakin dini juga kita mulai pengobatannya dan kelangsungan hidup pasien juga semakin lebih baik ya. Gitu ya. Kemudian tentu saja dengan hidup sehat, kemudian hindari radikal-radikal bebas ya, pemicu atau zat-zat karsinogenik atau pemicu pembentuk sel kanker, apalagi pasien yang sudah memang dari keturunannya atau genetiknya sudah ada riwayat keluarga yang memiliki, terutama dari garis riwayat ibu itu sudah ada yang memiliki riwayat kista dermoid itu sendiri. Jadi jangan sampai membangkitkan si genetik itu ya. Jadi memperparah dengan adanya radikal bebas atau zat-zat karsinogenik atau pemicu kanker itu sendiri ya. Nah, ini mau baca lebih lanjut, saya sudah taruh sumbernya sini. Mungkin untuk lebih banyak lagi informasinya mungkin teman-teman bisa langsung datang ke dokter spesialis SPOG atau objin ginekologi ya, dokter kandungan untuk mendapatkan informasi lebih detail ya. Sekian dulu untuk hari ini teman-teman, jangan lupa subscribe, nyalakan bunyi loncengnya dan like kalau misalnya, dan komen sebanyak-banyaknya misalnya ada info atau edukasi kesehatan yang inginkan informasinya ya. Sampai jumpa, terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe ya.